Israel ini dengan tiba-tiba dan secara mendadak menyerang negara Republik Islam Iran. Karena dalam bangsa Yahudi itu ya tertanam sebuah pemikiran mutlak sebuah negara itu tidak boleh membuat senjata nuklir. Yang mereka serang adalah fasilitas nuklir. Oke kawan-kawan, sekarang waktu sore di sebuah kafe kopi di Margahayu Raya, Kota Bandung. Kembali lagi di The Middle Talk bersama saya Irsan dan Fahri. Sekarang ada salah satu pelopor pemuda di Kecamatan Rancasari yang tentunya di Kota Bandung. Mari perkenalkan. Silakan. Oke, makasih. Saya menyebutnya Bung aja lah ya. Oh, Bung ya. Bung Fahri ya. Jadi biar santai gitu. Oke, perkenalkan nama saya Kiki Muhammad. Kebetulan aktivitas di organisasi sebagai Ketua KNPI di Kecamatan Rancasari. Untuk di bidang usaha, kebetulan saya juga bekerja sebagai karyawan lah ya. Bung Fahri ya, kalau Bung Fahri kan sebagai pengusaha, kalau saya sebagai karyawan lah, Bung Irsan. Jadi sedikit mungkin akan ada pembahasan ya, ada apa yang kita kumpulkan hari ini. Tadi perkenalan sudah, mungkin untuk jabatan dan sebenarnya bukan pelopor pemuda lah. Intinya orang yang konsen terhadap kepemudaan. Itu sih. Bro Fahri, mungkin ada ya sebagai ulas-ulas yang mau ditanyakan atau hal-hal yang sebenarnya kita santai aja kan, santai-santai ngobrol bahasa Sunda gitu naon dah. This is Bandung. Bandung. Silakan. Oke, baik. Kang Kiki, ini saat ini mungkin topik yang kita bicarakan terkait kondisi geopolitik ya yang ada di dunia ini, di tatanan dunia. Kita lihat hampir 2 minggu yang lalu Israel ini dengan tiba-tiba dan secara mendadak menyerang negara Republik Islam Iran. Dan ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan membuat para petinggi dunia, negara-negara maju khawatir terkait kondisi dunia bagaimana ke depannya. Yang mana diperkirakan bahwa apabila terjadi perang nuklir ini akan memusnahkan tatanan dunia sekarang. Nah, mungkin saya pribadi juga meminta perspektif mungkin ya sebagai gambaran pembuka kepada Kang Kiki selaku tokoh pemuda, bagaimana sih pandangan Kang Kiki terkait fenomena ini, gitu Kang. Oke, aduh, ini lumayan berat. Oke ya, Bung Fahri nanyanya. Jadi ya perlu digarisbawahi dulu ya, karena ini pertanyaan kan lumayan sebenarnya bukan kapasitas saya lah ya, tapi ini kita berdiskusi. Tadi yang disampaikan Bung Fahri atau Kang Fahri ini dampak atau misalnya dari sebuah peperangan dan semua orang kaget melihat. Ya semua kan kita bisa melihat di media lah ya, bagaimana hari ini terjadi pecah, istilah dalam bahasa itu perang antara Israel dan Iran. Tapi kan kalau di Iran disebutnya kan agresi ya. Jadi gini, ini sebagai pandangan saya sebagai ya yang disebut Bung Irsan atau Bung Fahri sebagai tokoh pemuda lah ya. Jadi kita berkaca dalam sebuah sejarah peradaban. Saya bicara bangsa Iran dulu lah ya. Karena bangsa Iran ini adalah bangsa yang luar biasa, peradaban yang dulu mungkin pertama lah ya di dunia, bahkan boleh dibilang itu bukan sekutu lah, ininya dengan Turki Utsmani itu, kekhalifahan Turki Utsmani, karena peradaban bangsa Persia waktu itu dulu dipimpin oleh kaisar, kalau nggak salah itu namanya Ar-Khamenei itu ya. Karena kan itu zaman masa kuno. Setelah datang disebut Garda Republik Islam, setelah ada transformasi revolusi betul, itu kan digagas oleh
Ali Khamenei, dan sebelum Ali Khamenei ada Shah Pahlavi sebenarnya mah, yang memodernisasi masuknya Islam. Dulu tuh Iran itu Sunni. Nah, masuklah kekaisaran setelah Khamenei ini, masuknya Islam disebut. Jadi ada masa kuno, ada masa klasik, ada modernisasi. Itu masa peradaban di bangsa Iran. Itu maksudnya berarti membuat Iran sebagai negara sekuler ya, Betul. oleh Raja Shah Pahlavi Pahlavi ini ya. Tuh, karena beliau yang membawa, karena ketika perang Persia itu dikalahkan oleh bangsa Muslim. Dan disitulah titik masuk sebuah mazhab lah, kalau bahasa agama itu sebuah mazhab, yang mazhab Syiah itu menjadi mazhab tertinggi di kekaisaran sebelum masa modernisasi. Nah, karena kita bicara terkait perang apa yang terjadi dan sebagainya, yang lebih saya khawatirkan adalah ketika agama dijadikan legitimasi. Ya, ini sebenarnya unsurnya politik kalau menurut saya, ya. Dan yang kita bicarakan, karena kan perangnya agak jauh nih, Kang Fahri ya. Perangnya di sana, kita diskusi di sini. Nggak apa-apa sebagai bahan pengetahuan sampai sejauh mana. Mungkin nanti ada pertanyaan dampaknya dan sebagainya seperti apa, tapi yang pasti adalah ketika semua dikejutkan dengan Israel menyerang fasilitas nuklir dengan dalih, karena dalam bangsa Yahudi itu ya tertanam sebuah pemikiran mutlak sebuah negara itu tidak boleh membuat senjata nuklir, dan itu menjadi kalau bahasa ini itu Pertahanan diri. bukan, sebagai yang diadopsi Israel itu, siapapun mereka yang membuat senjata nuklir, dia akan melawan dan menghancurkan. Jadi dalihnya di situ, gitu. Makanya yang mereka serang adalah fasilitas nuklir. Jadi ini obrolan sejarah, tidak ada di sini kita membahas istilahnya mah kita pro Israel atau pro Iran gitu kan. Kita berbicara sebagai Kita memberi pandangan saja ya. Pandangan saja. Mungkin sejauh ini dari sebuah peradaban, kenapa bangsa Persia, kenapa hanya Iran yang berani gitu kan? Pertanyaan kan banyak kan, pertanyaan di kalangan muda atau kalangan, kok Iran paling berani? Wanian lah Iran mah gitu kan menghadapi Israel, karena bangsa Persia adalah bangsa yang terkuat gitu kan sebelum dikalahkan oleh bangsa Muslim. Mungkin itu aja. Oke. Nelson? Dua-duanya mikir. Oke, santai aja sih Kang. Agak berat memang kalau bicara geopolitik ya, apalagi ini banyak berkaitan dengan konspirasinya ya. Ada bilang ini agama, ini jualan senjatanya Amerika. Ada juga yang bicara ini perebutan daerah minyak dan sebagainya gitu kan. Apalagi kalau bicara Palestina ya, saya pro Palestina, makanya pakai jaket Palestina. Santai. Tapi di lain sisi ada banyak pro kontra mungkin ya. Saya tidak terlalu dalam bahas itu sih, karena keterbatasan kita juga mungkin ya. Saya sendiri pribadi gak terlalu mendalami. Kadang-kadang kan yang namanya informasi, kadang framing media, kadang framing sosok gitu ya. Paling perspektif dari Kang Kiki ini, Bung Kiki ini sebenarnya dari aktivis NU juga ya. Betul. Di GP Ansor? Ya, sebelum kalau hari ini saya sebagai wakil bendahara di Kota GP Ansor, tapi sebelumnya saya penjabat sebagai ketua GP Ansor di Kecamatan Rajasari. Iya. Itu 2016-an kalau nggak salah. Iya. Paling ya itu perspektif dari pergerakan pemuda NU ini sekarang gimana sih melihat fenomena itu? Jadi apakah ada pergerakan atau misalnya dari teman-teman pemuda NU, kita harus melihatnya dari perspektif mana nih pemuda ini untuk melihat kondisi sekarang? Oke, jadi gini, terkait konflik tadi kan kita bicara Iran Israel. Ya, tadi Bung Irsan lebih spesifik lagi, karena kan yang paling utama, yang paling ramai di kita tuh sebelum konflik Iran Israel ini adalah dengan Palestina atau Gaza. Ini kan saya juga harus berhati-hati lah ya. Jadi kan ini pandangan ya, jangan sampai jadi statement lah. Ini pandangan kita sebagai opini sebagai pemuda, khususnya saya di kalangan Nahdlatul Ulama, bagaimana sih menyingkapi
gitu kan perspektif yang terjadi antara perang selama ini yang terjadi yang kita saksikan. Ya kalau menurut saya sih, saya orang Muslim lah ya, saya pasti pro Palestina jelas lah. Jangan walaupun tangisan pakai baju Palestina kan belum tentu hatinya Palestina. Betul. Bercanda. Oke. Nah tapi sebagai pemuda Muslim kita ada garisan lah ya. Ada sisi yang harus kita akui lah. Ketika terjadi sebuah peperangan, yang itu yang tadi saya di awal bilang, jangan sampai agama itu dilegitimasi. Ya, seakan-akan perang ini adalah perang agama. Mohon maaf ya, ini pandangan saya. Yang saya saksikan ini adalah semuanya itu politik, gitu kan. Konspirasi. Jangan tanya kepentingan dan sebagainya, support mana bela, jelas lah. Bangsa Palestina hari ini tertindas. Makanya di sini kan human, gitu kan. Yang namanya perang itu ketika agama dijadikan legitimasi, itu seakan-akan menjadi terhormat perang itu. Begitu. Ini bahaya ini. Ini ya bahaya kalau semua pemuda berpikiran seperti itu. Bahkan tidak sedikit kan pemuda ya khususnya Muslim yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, berpikir bahwa ini perang agama. Jadi jangan sampai gini. Kita terdoktrin ya, karena ini dilegitimasi agama yang dikedepankan, ini kan menjadi seakan-akan perang terhormat, perang suci dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat sisi dalam politik. Dan jangan jadikan sebuah pemikiran yang salah yang nantinya akan merugikan bangsa kita sendiri. Ya bayangkan Pak, perang terjadi di sana. Di sini nanti akan terjadi sebuah pemikiran ekstremis. Oh, itu kan bahaya Pak. Makanya jangan sampai ini, saya yang khawatir adalah melegitimasi agama untuk sebuah peperangan. Yang jelas kita melihatlah banyak anak-anak korban. Ibu ya siapa yang ya dengan pemberitaan selama ini seperti itu, ya jiwa saya sebagai Muslim pun mendidih melihat seperti itu. Tapi ya kita harus memfilter pemikiran dan sebagainya. Yang saya khawatirkan adalah lahirnya pemikiran-pemikiran ekstremis yang harus kita cegah lah. Jangan sampai ya kita jadi rugi dua kali gitu. Kita boleh membela Palestina, boleh mensupport, mendoakan, karena itu kan sebagai sesama Muslim. Bahkan Rasulullah mengatakan satu orang Muslim cedera ya ikut semua Muslim. Tapi multi tafsir itu kita pun harus bisa menyikapinya. Itu dulu Bung Irsan. Makin sini makin tajam aja nih pertanyaan dari Bung Fahri. Sebenarnya beririsan banget ya kalau masalah Syiah sama Sunni. Dan mungkin kita terkait Sunni Syiah ini kan jadi ini secara garis besar lah ya. Kalau Sunni itu berpedoman atau berpatokan kepada penerus Nabi itu harus melalui musyawarah gitu kan. Sebagian kecil yang seperti para sahabat dan sebagainya. Itu kan jadi kan dua hal yang berbeda. Kalau Syiah dia punya pemikiran bahwa harus dari keturunan Nabi. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Akar masalahnya. Betul. Jadi masing-masing, makanya tadi Bung Irsan sempat menyela sedikit tentang Karbala dan sebagainya. Itulah kenapa di kita tidak pernah ada perayaan Karbala, gitu kan? Nah itu bahwa Muhammad Syiah itu berafiliasi terhadap Sayyidina Ali, gitu kan?